Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kini kita akan simak data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini di pembukaan sesi 1 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk pembukaan IHSG. Kami pass through datanya dari RTI dan IHSG sejauh ini bergerak ya. Ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa, sejauh ini yang menjadi top gainers ada AMMN, ada KREA, Nobu, Goto, SSIA, kemudian juga top losers ada PTRO, SIMP, Laba, BTPS, Inet, dan juga LSIP. Dan top sektoral yang bergerak secara signifikan penguatannya dipimpin oleh Cyclical yang menguat 1,1% dan datanya terus bergerak begitu ya. Dan berikutnya untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Ya, untuk Nikkei 225 dibuka melemah 0,95% di level 40.103, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,44% di level 3.981, Kospi Korea dibuka menguat 0,68% di level 3.129 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,87% di level 24.072. Dan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Andika, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi, diantaranya adalah ada Cuan, TPIA, PGO, SMBR, dengan rekomendasi buy, dengan support untuk Cuan di 11.025 dan resistance di 13.375. TPIA di supportnya di 9.125 dan resistance di 10.675. PGO support di 1310 dan resistance di 1505. Rekomendasi buy dan SMBR dengan support di 272 dan resistance di 328. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Andika. Mas Andika, kita langsung bahas saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda. Yang pertama, untuk Cuan, apa yang membuat Cuan ini favorable di mata Anda, Mas Andika? Nah, ini kalau aku lihat ya Mas, kemarin itu Cuan itu menguat signifikan. Dia berhasil break resist ya di level 12.275 dengan peningkatan volume pembelian. Nah, ini juga masih tersengat dengan akan IPO-nya CDIA ya Mas, saham grup konglomerasi PP. Nah, ini juga dia membentuk pattern inverted head and shoulder. Nampaknya untuk cuan sendiri dengan saham yang bergerak masih uptrend secara teknikal akan berpeluang menguat untuk menguji resisten di level 13.375. Baik, untuk Cuan sendiri term investasi yang direkomendasikan jangka pendek Baik, atau menengah ke panjang, Mas? nah, kalau kita lihat untuk saat ini jangka pendek sampai menengah ya Mas, Oke, karena memang kita ini memanfaatkan momentum CDIA nih di saham grup PP dan pergerakannya juga masih uptrend. baik. Secara valuasi masih menarik ya untuk Cuan? Masih cukup murah Masih, begitu? kalau secara valuasi memang agak mahal ya Mas, Oke. namun kita lihat secara teknikal masih bergerak uptrend dan memang ada sentimen positif yang akan membawa cuan untuk bergerak naik. Gitu. Baik, dari Cuan kita ke TPIA, Pak Andika ataupun Mas Andika, seperti apa? Ya, TPIA juga Mas, ini secara teknikal masih uptrend dan kemarin itu dia mulai menguat dengan volume pembelian yang membesar. Ini juga sudah ada indikasi break 9.900 resist. Nah, ini kalau kita lihat di time frame 1 jam, nampaknya juga membentuk pattern double bottom ya. Seperti itu, sehingga memang akan ada potensi mengalami penguatan itu untuk menguji resisten 10.650, Mas. Baik, pendek ke menengah juga untuk TPIA atau seperti apa? Sama, Mas. Baik. Seperti cuannya pendek ke menengah. Baik, secara fundamental TPIA menarik nggak sih, Mas? Kalau untuk mereka yang Ini mungkin tertarik TPIA untuk sendiri, bisa koleksi TPIA menengah ke panjang. TPIA sendiri baru dapat suntikan dana ya Mhm. dari Danantara seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi sentimen positif ya karena akan ada pengembangan pabrik petrokimia seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di Timur Tengah kan kondisi sudah stabil ya, membuat harga minyak udah nggak naik lagi, itu juga menjadi sentimen positif untuk emiten petrokimia ya, untuk meningkatkan laba karena bahan bakunya itu ada
harga minyak ya yang berpengaruh ke industri petrokimia seperti itu, Mas. Baik, berikutnya dari TPA kita ke PGO, Mas Andika, seperti apa? Oke, PGOO sendiri ya memang ini energi baru terbarukan ya, yang memang salah satu fokus pemerintah itu beralih ke energi terbarukan (EBT). Nah, ini juga kemarin itu meningkat dengan volume yang besar ya, break resist 1380. Untuk PGO sendiri nampaknya akan berpeluang menguat ke resisten 1505. Baik, dari PGO kita ke SMBR. Nah, SMDR sendiri ini SMBR ya, Mas? Ya, Bukan SMDR, SMBR. SMBR SMBR betul. sendiri memang kalau kita lihat kemarin itu masih mengalami penguatan ya SMBR. Nah, SMBR sendiri, nah itu ada pattern falling wedge Mas. Falling wedge dan break resistant trend line. Nah, sehingga memang untuk SMBR sendiri potensi ya ke 328 terdekatnya Mas. Baik, SMBR ini untuk jangka pendek saja atau menengah ke. Maksudnya untuk saat ini bisa jangka pendek hingga menengah Mas. Baik, oke. Ya, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Andika, di antaranya adalah Cuan, TPIA, PGO, dan juga SMBR, semuanya direkomendasikan. Baik, kita ke pembahasan terkait dengan beberapa hal yang tadi juga memang cukup menarik, Mas Andika, terkait dengan bagaimana sebetulnya sektor keuangan yang melemah kemarin begitu. Apakah ini juga apa ya, proyeksikan secara pergerakan akankah cukup menarik karena kemarin sudah terdiskon, artinya investor sudah siap untuk bisa masuk ke saham berbasis keuangan karena sudah masuk ke harga yang murah begitu. Oke, kalau memang untuk time frame jangka panjang sendiri, untuk para investor memang sangat menarik nih di perbankan big caps ya, karena memang akan memberikan imbal hasil dividen itu sekitar 7% sampai 10% ya di big bank, khususnya di Himbara seperti itu, dan ini untuk investor jangka panjang sangat menarik untuk dicicil ya, saham-saham big bank, Perbankan. karena kalau nanti adanya perbaikan ekonomi di Indonesia dan juga the Fed itu memangkas suku bunga, tentunya akan ada inflow nih di big bank seperti itu. Baik, oke. Dari sektor perbankan, kita ke proyeksi pergerakan IHSG di hari ini, Mas Andika, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, seperti apa proyeksinya? Oke, kalau saat ini IHSG nampaknya masih akan berpeluang menguat, namun sudah terbatas, Pak. Ya, Kalau saya lihat sendiri untuk IHSG itu masih bisa ya untuk ke level 6.990 sampai 6.996 untuk jangka pendek, sampai hari Kamis atau Jumat ya. ya. Seperti itu. Baik, Sudah beberapa. jangka pendek. Baik, beberapa analisis sudah dihadirkan oleh Mas Andika. Semoga memang dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar di hari ini untuk menerapkan strategi investasinya. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda, Mas Andika. Sehat selalu, sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Wiki. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi saya dan juga rekan Vina Munawar akan menghadirkan informasi menarik. Vina, informasi apa yang nanti akan disampaikan di segmen berikutnya? Ya, setelah kami menghadirkan update informasi di antaranya Perindo Jaya Kreasi atau Cuan kantongi restu pemegang saham untuk menggelar stock split dengan rasio 1:10. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Market Buzz.